Kalau timbul masalah baru yang lebih berat, jangan lakukan. Itu namanya nekat. Tak boleh. Yang boleh berani. Apa itu berani? Dipertimbangkan dulu segala sesuatu. Tapi kalau sudah cukup perhitungan, tak maju-maju juga, itu disebut Nabi itu salah satu 7 dosa besar, lari dari peperangan. Itu dia itu. Tapi setelah perhitungan ya Pak, nah, hitung dulu matang-matang. Kira-kira kalau kita berangkat subuh ini ke Palestina, apa yang bisa kita lakukan di sana, atau apa yang bisa dilakukan orang sama kita? Saya yakin nggak jadi solusi kita di bandara pun jadi masalah kita di sana. Harus dipertimbangkan betul-betul. Jadi tetap tegakkan kebenaran macam ini. Langsung dia disampaikan, tapi apa tadi? Bil hikmah. Harus bijaksana. Kalau ditanya orang, siapalah duluan itu kita lakukan seperti itu? Diri masing-masing. Nah, mulai dulu dari situ. Semua ini mengandung risiko. Tadi siang ada mahasiswa ujian skripsi dia. Jadi pas saya tanya, kenapa kamu tidak wawancara itu kepala sekolah supaya betul-betul datamu itu? Kata dia, tinggi Pak risikonya, bisa ditolak penelitian saya. Astagfirullahaladzim. Jadi tak jalan lah. Apalah risikonya itu kan? Kan masih bagian dari tugas dia kan? Teringatlah saya, itulah kadang. Karena kita apa tadi? Segan, sungkan, feodal. Itu problem kita di orang Indonesia lah, khususnya saya bilang orang Asia. Jadi sampaikan kebenaran setelah pertimbangan yang matang. Sampaikan saja. Bapak Ibu yang saya hormati, itu nilai yang pertama. Yahudi mengatakan kunu hudan au nasara, langsung dibantah Al-Qur'an. Tak betul Yahudi dan Nasrani. Yang betul millah Ibrahim. Langsung dibantah. Tak betul. Nah, begitulah kira-kira. Berarti tak sukalah orang itu mendengar Al-Qur'an. Memang jangankan orang kafir, Pak. Awak kadang baca Quran pun nggak cocok sama awak. Nah, itulah dia. Ini kalau saya bahas ayat poligami, nggak cocok ini setengah dari jamaah ini. Tapi itu ayatnya macam mana lagi kan? Itu dia. Banyak tak cocok. Ada itu di Al-Quran itu dia sebut begini. Mereka mengutamakan orang lain sekalipun diri mereka korban. Nah, bayangkan susah itu mengerjakannya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, kata Al-Quran. Itulah dia Pak. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, itu nilai yang pertama. Apa yang kita sebut? Amanna billah. Kami tidak jadi Yahudi, tidak jadi Nasrani. Tapi itu diucapkan aja kan? Kalau praktek sehari-hari, oh tak tahu lagi sekarang. Kemana kita ini udah? Udah mirip Yahudi Nasrani lah. Nah, karakternya itu, sifat-sifatnya. Amanna billah. Nah, kata Imam Qurtubi begini. Baca dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nama tafsirnya tafsir Al-Qurtubi. Kalau kamu ditanya orang, kamu muslim, begitulah. Kamu muslim apa tidak? Kata Imam Qurtubi, makruh itu dijawab, ya saya muslim. Bukan makruh dalam fikih itu ya, lain. Tapi makruh itu kurang pas, kurang cocok lah kira-kira. Bukan yang itu, sunat, haram, makruh. Bukan yang itu, mubah bukan yang itu. Jawaban yang betul menurut beliau, bukan berarti salah juga kalau dibilang saya muslim ya. Cuman katanya lebih bagus dijawab pakai ayat ini. Misalnya ditanya orang kita, kamu muslim? Kita jawab, amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Panjang, tak jadi jawabannya gitu. Jadi apa jawabannya? Ya, selesai lah itu. Nah, ini sebagai wawasan aja. Kata Imam Qurtubi begitu. Itu satu tafsirnya. Amanna billah. Yang kedua, ada juga ditulis Imam Qurtubi, saya akan sering-sering sebut nama ini supaya akrab Pak.
daripada nanti akrab di telinga kita film-film yang viral itu. Ipar adalah maut, zina segala macam. Nah, ini dulu. Qurtubi ini. Jarang orang sebut-sebut nama ini sekarang. Karena dia ini ulama Cordoba. Dari mana itu? Spanyol. Messi yang terkenal sekarang di sana. Apalagi main dia nanti sama Al Nassr. Nah, udahlah rame lah itu dah. Qurtubi Cordoba zaman dulu. Ulama dari barat sana kan. Saya suka tafsirnya itu rasional, menjelaskan problematika. Kata dia, ayat ini terkait dengan kedatangan sekelompok orang-orang Yahudi yang datang kepada Nabi Muhammad. Setelah datang mereka tanya begini, siapa sebenarnya di antara para nabi itu yang harus diimani? Nah, itu Pak begini menengoknya itu. Kenapa dia tanya itu? Orang Yahudi itu. Karena dia tidak percaya sama dua nabi. Iya Pak ya? Siapa itu? Isa alaihissalam. Makanya dia kejar kan? Oh, dibunuhnya itu. Tapi kata Al-Quran, walakin syubbihalahum. Disamakan mukanya, katanya namanya Yudas Iskariot. Ini tidak betul nih, bukan nabi. Tapi bukan itu saja maksud Yahudi itu. Kami pun tak percaya sama kau, itu maksudnya itu. Karena Nabi Muhammad pun tidak diyakini Yahudi sebagai nabi. Tak betul juga. Nah, berarti dia tanya, siapa di antara para nabi itu yang harus diimani? Coba sebut. Tapi jangan kau sebut Isa, jangan kau sebut dirimu. Nah, makanya jawaban Nabi, dia sebut dirinya dulu. Apa itu? Wa ma unzila ilaina. Apa yang diturunkan kepada kami. Apa itu? Al-Quran. Berarti Nabi Muhammad dulu. Itu sebabnya dalam riwayat itu, ketika disebut Isa alaihissalam, kami tidak percaya dia sebagai nabi dan juga tidak percaya kepada yang mengikuti dia. Dalam bahasa Al-Quran namanya itu Al-Hawariyun. Nanti kita tafsirkan di juz 7 ada itu. Qala al-hawariyuna ya Isa bin Maryam. Pengikut Isa itu namanya Hawariyun. Itu pun tak percaya kami itu. Isa pun kami tak percaya, Hawariyun pun tak percaya. Samamu pun Muhammad kami tak percaya, yang mengikutmu pun namanya sahabat. Kalau tadi apa? Hawariyun. Kalau Nabi namanya sahabat. Makanya kita doa wa ala alihi wa ashabihi. Tak percaya kan begitu. Kemudian dijawab Nabi, kami beriman kepada Allah. Dijawabnya itu dialog yang Yahudi. Kemudian apa lagi? Wa ma unzila ilaina, yang diturunkan kepada kami itu dulu. Apa itu? Al-Quran. Nah, kami beriman kepada Al-Quran dan tuntunan-tuntunan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Maksudnya itu, kami tidak beriman kepada yang kamu sembah, anak sapi maksudnya. Nah, itu dia kan? Kami tidak beriman kepada yang kamu sembah, anak sapi. Beriman. Kami tidak beriman kepada orang yang mengajarkan kamu menyembah sapi. Namanya Samiri. Nah, Samiri. Betul. Kami juga tidak beriman kepada yang kamu duga ada Tuhan yang punya ayah. Itu dia kan? Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya. Kami tak percaya itu. Amanna bima unzila ilaina. Itu dia. Mereka konsisten, umat Islam melalui lisan Nabi Muhammad hanya beriman kepada Al-Quran yang masih tetap terjamin keabsahannya. Kalau yang tadi itu berubah, namanya itu tahrif dalam istilah Al-Quran. Yuharrifunal kalimat ammawati. Bahasa kerennya distorsi. Kurang kitab sucinya itu. Kemudian dijawab Nabi lagi. Kalau kita yakin ya dengan riwayat Imam Qurtubi tadi,
Kami juga beriman apa yang diturunkan kepada Ibrahim alaihissalam. Tadi saya sebut di awal, suhufi Ibrahim wa Musa. Yang diturunkan kepada Ibrahim selain Al-Quran, ada juga mukjizat. Kami percaya. Apa mukjizatnya? Dibakar. Tidak terbakar. Kami percaya. Percaya kami. Ismail. Kami percaya Ismail. Ishak kami percaya itu Ishak. Yakub juga kami percaya. Percaya kami itu, dia itu lahir sekalipun ibunya telah tua. Begitu ya Pak? Aneh ya kan? Tapi lahir juga. Kami percaya. Tapi aneh, iya. Tapi kami percaya. Itu maksudnya itu. Kami juga beriman kepada apa yang diturunkan semuanya kepada para nabi, biarpun kami tidak tahu apa itu. Kan yang terkenal cuma 4, ya kan? Zabur, kemudian Taurat, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Ada nggak yang lain? Bisa jadi, tapi kita tak tahu kan? Kata Al-Quran, wa kutubih, dan kitab-kitabnya. Tidak tahu kita itu hakikatnya itu. Yang penting, selama itu diinformasikan Al-Quran, kita beriman dengan itu semua. Ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana mengimani Injil Taurat yang ada sekarang? Mudah. Imani kalau dia itu sudah tidak asli. Itu caranya. Untuk yang sekarang, jangan lagi diimani. Imannya bagaimana? Imani bahwa dia itu sudah tidak asli. Dengan cara begitulah kita mengimani Al-Quran. Karena Al-Quran menyebut yang dua itu berubah. Gitu dia, memahaminya begitu. Kemudian apa lagi? Yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Ini nanti polemiknya panjang ini Pak. Siapalah itu? Asbat bahasa Al-Quran. Ini awas keliru Pak ya. Saya mau perdalam kosakata ini. Karena mohon izin, ada di internet itu saya lihat, salah dia menjelaskan istilah Al-Quran yang satu ini. Asbat, bukan ta. Bukan ta. Kalau dia ta, artinya itu hari Sabtu. Sabtu. Sebenarnya itu, akar kata itu sab'atun. Kan wahidun, ahadun, isnain, salasatun, salasa, arba'ah, robi, khamis, khamsah, Jumat berkumpul, as-sab'atu, sabatun. Bukan yang itu. Tapi dia to. Nah, ini akar kata yang ini boleh dibaca sabatun, boleh dibaca sibitun. Boleh. Boleh dua-duanya. Boleh dibaca dua-dua. Artinya ini cucu. Nanti kita jelaskan.